kasih. Saya Bani, NIM 113. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang BCNF, dan saya akan melanjutkan ke bentuk normal yang keempat, yaitu pengembangan dari BCMF atau biasa disebut dengan dependensi nilai banyak atau multi-value dependency. Untuk kali ini langsung saja mainkan. Di sini kita lihat untuk dependensi yang pertama. Ini dependensi multi-value dependency biasanya digunakan untuk hubungan satu ke banyak. Di sini kita lihat saja untuk dosen Amir dan Fitria ini dua-duanya tergabung dalam mata kuliah komputer. Dia tidak efektif dia pengetahuan komputer tapi dosennya dua. Jadi ini untuk normalisasi kurang normal dia. Untuk lebih normal lagi kita pecah lagi untuk menambahkan tabel dosen mata kuliah dan isi. Seperti itu. Lihat saja ke after. Teman-teman bisa lihat semua. Di sini kita pecah lagi menjadi lebih spesifik. Jadi kalau cuma dosen Amir, dia menerangkan tentang dasar komputer, terus dia juga pengolahan data. Jadi dia cuma satu tuntutan, dia juga menerangkan berbagai banyak mata kuliah seperti macam ini. Juga dengan Fitria dia menerangkan dependensi juga tentang diferensial. Dia pemecahan dari ini. Daripada kita buat sini sangat banyak seperti ini jadi tidak efektif. Ya, kita pecah aja supaya menjadi lebih efektif seperti ini. Yang selanjutnya tentang dependensi gabungan, yaitu bentuk normal kelima. Ini perkembangan tahapan dari bentuk normal keempat atau multi-value dependency. Untuk dependensi gabungan, yaitu sering disebut juga dengan PJ atau NF, yaitu project, join atau normal form. Menggunakan acuan dependensi gabungan suatu relasi berada dalam normal kelima, ya, jika dan hanya jika setiap dependensi gabungan dalam relasi R tersirat oleh kunci kandidat relasi R. Secara praktis, ya, kita semua ketahui dapat dikaitkan bahwa suatu relasi R berada dalam bentuk normal kelima jika data yang ada padanya tidak dapat lagi dikomposisikan menjadi relasi-relasi yang lebih kecil dengan kunci kandidat relasi-relasi yang lebih kecil ini tidak sama dengan kunci kandidat relasi. Seperti halnya contoh, ya, kita buat saja distributor sebagai kunci relasi. Ya, di sini kalau kita pecah lagi tidak akan bisa menjadi suatu relasi yang baru. Semasal Nissan, ya, Nissan ini sudah bentuk khusus bagi mobil. Ya, hanya nanti Nissan bisa kita tulis dua untuk truk Nissan juga Gen Livina. Jika untuk kendaraannya dipecah lagi, truk dan mobil untuk sedan dipecah lagi, maka tidak terlalu mempengaruhi, maka tidak efektif. Ya, jadi tidak usah kita pecah lagi menjadi suatu relasi. Ini merupakan suatu hubungan yang sudah normal, suatu tabel yang normal. Ya. Dan juga saya ingatkan tadi, ini merupakan bentuk normal kelima atau disebut juga dengan dependensi gabungan. Terima kasih. Tahapan yang berikutnya yaitu tentang overnormalisasi, yaitu tahapan setelah tahapan kelima, yaitu tentang overnormal, lebih dari normal. Dalam kata lain, dia tabelnya sudah normal, tetapi jika ada kejanggalan lagi, kita normalkan lagi. Biasanya tabel-tabel yang memenuhi normalisasi kelima terkadang dikomposisikan lagi. Ya, nama dikomposisikan itu disebut juga dengan overnormalisasi. Tujuannya, kalau teman-teman boleh kita sharing, ya, untuk meningkatkan kinerja
dari database itu sendiri. Caranya dengan memperhatikan permintaan terhadap data yang paling sering dilakukan, yaitu semisal kalau permintaan motor ya dalam tabel database untuk permintaan mobil Nissan dia terlalu banyak, maka kita perlu membuat kolom terbaru ya. Ini mohon maaf saya banyak gangguan di sini ya. Terus untuk kolom-kolom data yang sering diperlakukan penginputan atau penginputan data yang banyak diletakkan pada tabel tersendiri. Oke, terpisah dengan kolom-kolom data yang jarang diperlakukan. Semisal kayak tadi ya, data-data untuk mobil Nissan. Ini Pak, habis ya. Untuk tabel Nissan, jika dia permintaannya sangat banyak, kalau dia dijadikan satu dengan merek mobil semisal Toyota, maka dia akan mengalami sedikit error ya. Semisal kalau Nissan permintaannya sehari aja banyak ya, nanti ada sehari itu ada permintaan sangat banyak inputan. Semisal nanti ada memberi Camry, Nissan ya, maksudnya Nissan itu berarti kayak Grand Livina ya, terus yang lainnya itu sangat banyak, maka dia kalau dijadikan satu dengan Toyota, maka dia akan mengalami error karena inputannya terlalu banyak ya. Alasan yang lain, untuk tabel yang banyak memiliki kolom dapat menimbulkan permasalahan yang disebut dengan deadlock atau saling mengunci antara data satu dengan data yang lain. Pada pengaksesan yang serentak ya, jumlah pengguna mengakses baris yang sama. Dalam keartian gini, apa itu suatu perusahaan ya, dia akan memiliki jika servernya itu secara online atau dunia maya, jika dia sama-sama saling menginputkan semacam kemarin ya EKTP, jadi dia se-Indonesia itu walaupun serentak tetapi kan dipecah-pecah menjadi per desa ya. Walaupun dipecah-pecah itu kan dia juga ada desa-desa lain di kota-kota ataupun di provinsi manapun, dia menginputkan sama-sama ya, tabel yang sama, data yang sama dengan serentak ya, dan jumlahnya sangat besar, itu akan sangat ditabarkan sehingga pada saat menginputkan kadangkala dia akan ngeblank itu aksesnya, dan juga komputernya kadang-kadang juga ikut ngeblank. Namun perlu juga diperhatikan bahwa tidak selamanya pendekomposisian terhadap tabel yang telah memenuhi normalisasi tahap kelima dapat meningkatkan kinerja. Dan artian kalau istilahnya gini aja lah mudah, kalau untuk tahapan kelima itu sudah sangat normal sekali ya, kalau kita normalkan lagi itu terlalu gimana ya, over normal. Karena itu kita sudah tahap kelima aja sudah cukup ya, dia sudah bisa untuk input dan outputnya itu dia sudah bagus. Pada kenyataannya tabel yang terlalu pendek ini dalam realita ya, sedikit memiliki kolom juga menimbulkan persoalan peningkatan waktu CPU dan juga memerlukan banyak input dan output ketika penggabungan data. Misalnya untuk penyajian laporan juga dalam overnormal untuk kolom ya, jika terlalu banyak dia juga akan gimana ya, untuk input dan outputnya, untuk kapasitas CPU-nya juga dia akan mengalami gimana ya, suatu troblisasi dia karena terlalu banyak inputan dan juga melakukan banyak outputan. Oleh karena itu saya kira untuk normalisasi cukup sampai 5 tahap normalisasi saja ya. Saya kira untuk presentasi saya dari kelompok saya telah cukup ya, untuk semuanya dari tahapan pertama, 2, ketiga, keempat sampai BCMF tadi, terus over normalisasi, saya kira telah cukup. Saya mengakhiri dari kelompok saya mengucapkan
Terima kasih. Dan juga untuk Pak Eko, terima kasih telah membuat tugas ini. Kamsahamnida.